Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini Kak Indi semangat banget nih ketemu adik-adik di cerita tentang kita. Hari ini kita dengerin cerita yuk. Ayo, yuk. Kali ini Kak Indi udah ditemani nih sama Kak Hani dan juga Dodi, temennya Kak Hani juga. Nanti kita akan dengerin cerita tentang Allah itu dekat. Ayo, siapa yang udah kepo sama ceritanya? Tunjuk tangan. Oh, semuanya? Ya udah deh, kita dengerin cerita yuk. Tapi sebelumnya adik-adik sudah mandi belum? Sudah? Sudah makan? Sudah juga? Wah, adik-adik pinter deh. Yuk langsung aja kita dengerin cerita sama Kak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, gitu ya semuanya ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Apa kabar hari ini kakak adik semuanya? Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Coba, siapa yang kakak bawa hari ini? Tapi sebelumnya, yuk kenalan sama kakak. Nah, siapa nama kakak pencerita? Mau kenal nggak? Nah, nama kakak adalah Kak Hani. Siapa sayang? Iya, Kak Hani. Oke, siapa nama kakak pencerita? Kak Hani, betul. Siapa nama kakak pencerita? Kak Hani. Kak Hani mau bercerita untuk semuanya. Siapa nama kakak pencerita? Kak Hani. Masya Allah, hari ini semuanya udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Iya, semua diberi kesehatan oleh Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Sip, yos. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Allah yang menciptakan langit dan isinya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Ya. Sekarang, siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Adik-adik, sore ini kakak tidak sendiri, ditemenin. Iya, dari tadi aku nggak dikenalkan. Ya sabar. Aku kenalan sendiri aja deh. Sabar. Adik-adik, mau kenalan sama teman kakak? Apa? Mau? Baiklah. Sekarang saatnya kamu kenalan. Ucapkan salam. Salam. Salam yang bagus dong. Salam yang bagus. Kok begitu? Ya udah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak usah teriak, salamnya yang bagus, yang nyaring suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, lihat. Banyak sekali teman-teman kita. Nah, teman-teman kenalkan. Ini namanya Dodi. Siapa nak? Dodi. Nah, Dodi hari ini ingin menemani Kak Hani untuk bercerita bersama adik-adik semuanya. Dot, tapi ini ya, kamu duduk aja. Kak Hani mau bercerita dulu. Duduk dulu. Aku duduk dulu boleh nggak teman-teman? Boleh. Ya, duduk dulu aja. Ya udah deh, aku duduk dulu ya. Iya, Dodi duduk dulu aja deh. Duduk di sini dulu aja ya. Dah, diem dulu ya di sini ya. Nah, adik-adik, Bu Hani hari ini akan bercerita tentang Allah itu dekat. Anak-anakku sekalian,
Adik-adikku yang manis, di sebuah daerah yang jauh sekali dari perkotaan, ada seorang anak yang bernama Doni. Siapa nak? Doni, betul. Doni tinggal bersama kakeknya. Doni sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Saat pulang sekolah, dia tidak bisa langsung makan seperti teman-temannya. Pulang sekolah, dia harus mencari kayu bakar di hutan. Tidak seperti kalian, di rumahmu ada kompor enggak? Tinggal ceklek, udah deh nyala. Tapi Dodi tidak, nak. Di rumahnya tempat beras kosong, lauknya enggak ada. Dia pulang sekolah harus pergi ke hutan mencari kayu bakar. Aku mau mencari kayu bakar yang mana ya? Tapi kata kakekku kalau cari kayu bakar itu yang rantingnya sudah kering. Aku mau lihat nih. Oh iya ya, itu rantingnya udah kering. Itu juga yang kering. Itu juga ada. Rasanya sudah banyak ini ya. Sudah banyak ranting yang kudapatkan. Tapi ngomong-ngomong kok aku capek ya pulang sekolah. Aku ngantuk ini. Aku tidur di bawah pohon dulu. Aku tidur di bawah pohon. Aku tidur. Adik-adik, Doni tertidur. Ada binatang yang suaranya mengong. Binatang apakah itu, Dek? Apa? Kambing. Masa kambing? Coba sekali lagi. Apa ya? Adik-adik tadi sudah perkenalan dengan siapa? Dodi dan juga Doni. Kalau Doni tadi kasihan ya adik-adik sudah tidak mempunyai orang tua. Tapi Doni pun masih semangat loh. Dia mencari ranting pohon di tengah hutan. Serem ya adik-adik. Tadi juga ada hewan yang menghampirinya ketika Doni beristirahat. Sepertinya itu adalah hewan buas. Kak Indi takut. Tapi Kak Indi nggak tahu itu hewan apa adik-adik. Nanti kita lanjutin ya dengerin cerita. Tapi setelah ini adik-adik jangan kemana-mana. Tetap di Ceritera, cerita tentang kita. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
balik lagi di Ceritera, cerita tentang kita. Masih bareng sama Kak Indi dan juga Kak Hani. Kita akan bercerita tentang apa adik-adik? Allah itu dekat. Nah, nanti kita akan lanjutin ceritanya ya. Tadi kan Doni kan istirahat ya, habis mengambil ranting pohon di tengah hutan. Tapi ada sosok yang menghampirinya. Siapa itu? Kak ini juga nggak tahu. Jangan tanya sama Kak ini. Kita tanya sama Kak Hani aja yuk. Langsung aja kita lanjutin dengerin ceritanya. Betul, singa aja. Dunia sedang tertidur lelap. Singanya mengintip. Masya Allah, Doni begitu kan. Ada singa, dia langsung naik ke pohon. Gimana ini, kakek? Kakek tolongin aku, kakek denger nggak ya? Aduh, gimana ini? Gimana nih, aku selamat nggak? Singa jangan di sini dong kamu. Aku panggil siapa ya? Kakek nggak denger. Oh iya, kata Ustadz, Allah itu dekat, aku mau panggil Allah. Allah, tolongin aku ya Allah. Aku nggak mau dimakan singa ya Allah. Kok basah? Aduh. Aku ngompol. Aduh. Aku jadi ngompol. Takut. Ya Allah, tolongin aku, itu ada singa. Masya Allah. Anak-anakku, adik-adikku, di saat yang genting seperti itu, Allah memberi pertolongan. Lewatlah seekor binatang yang punya telinga panjang, jalannya melompat-lompat. Apakah itu? Iya, betul, kelinci. Bisa lagunya, melompat-lompat jalan kelinciku. Saat kelincinya lewat, singa terkejut. Awalnya singa mau menuju ke Doni, tapi begitu kelinci lewat, Masya Allah, kelinci yang dikejar oleh singa. Doni alhamdulillah diberi keselamatan. Doni langsung turun. Ya, aku selamat. Aku segera turun. Aku mau ambil kayu bakarku. Langsung dibawa pulang lari. Doni berlari sangat kencang sekali. Sampailah di rumah. Langsung dia mengadu kepada kakeknya. Kek, tadi aku dikejar sama singa, Kek. Kenapa? Kenapa kamu dikejar sama singaku? Kek, tadi itu aku sedang cari kayu, singanya ngintip aku. Kek, aku mau dimakan, Kek. Ya Allah, cucuku, kamu gimana, cucuku? Kakek, aku naik, kemudian aku panggil kakek. Kakek nggak denger sih. Walah toh cucu, ya kakek di sini di rumah, kamu di hutan sana, ya kakek nggak denger toh cucu. Aduh cucuku sayang, terus gimana tadi? Kek, aku panggil Allah, Kek. Terus ada binatang kelinci, Kek, datang, Kek. Masya Allah, Allah memberi pertolongan. Nah, itulah kalau kita dekat sama Allah. Coba sekarang kamu ke tempatnya Pak Haji sana, belajar sholat ya nak ya, belajar ngaji ya nak ya. Baik, Kek, aku mulai sekarang mau rajin sholat. Mulai saat itulah Doni sering ke rumahnya Pak Haji untuk belajar sholat. Awalnya Doni saat sholat
Imamnya sudah bilang, Allahu Akbar. Doni ikut-ikutan takbir, Allahu Akbar. Imamnya saat itu membaca. Ternyata hewan itu adalah hewan singa. Tapi yang namanya hewan singa kan hewan yang menyeramkan ya adik-adik, betul? Betul. Sampai tadi Doni memanjat ke pohon dan juga dia ngompol. Terus dia pulang, dia laporan sama si kakak bahwa dia bertemu dengan hewan buas, yaitu hewan singa. Tapi setelah itu Doni percaya bahwa yang menolongnya dari hewan buas itu adalah Allah. Lalu dia menekuni agama dengan apa adik-adik? Iya, belajar sholat supaya ia bisa berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Nanti kita akan lanjutin untuk dengerin cerita tentang si Doni dan Allah itu dekat. Tapi setelah ini adik-adik jangan kemana-mana ya, sama Kak Indi aja di Cerita tentang kita. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Adik-adik, kembali lagi di cerita tentang kita. Masih bareng Kak Indi dan Kak Hani. Dan juga Dodi, temennya Kak Hani. Kita lanjutin dengerin cerita tentang Allah itu dekat. Begitu dekatnya Allah telah membantu Doni terbebas dari hewan buas, yaitu hewan singa. Lalu Doni memutuskan untuk belajar agama agar rajin sholat dan doa-doanya bisa dikabulkan. Yuk langsung aja ke dengerin cerita lagi yuk. Ayo, ini dia ceritanya. Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Yang lain bilang amin. Tapi karena Doni tidak pernah sholat, dia menjawab, bapakku kan namanya Anjar. Aku mau menyebut bapakku Anjar. Karena apa? Dia belum paham. Rakaat kedua, imamnya baca Al-Fatihah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh, dari tadi kok yang dipanggil Pak Amin terus toh, masa bapakku nggak terkenal. Bapakku kan juga pengen terkenal. Aku mau panggil bapakku lagi. Anjar. Adik-adik, itulah kalau Doni belum pernah belajar. Tapi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doni dipanggil sama Pak Kiai. Sini Doni, sini nak. Ada apa Pak Kiai? Sebentar nak. Tadi saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kamu mengucapkan apa nak? Itu Pak Kiai, masa yang lain pada panggil amin? Kan ayahku namanya Anjar, biar ayahku terkenal dong Pak. Biar dapat pahala di sananya, aku panggilnya Anjar. Nah, amin itu artinya semoga Allah mengabulkan doa kita. Oh, begitu. Jadi nggak sebut nama Pak Kiai? Bukan. Ya udah, maaf Pak Kiai. Maaf Pak Kiai. Baiklah. Yuk, mulai sekarang belajarlah di sini sama Pak Kiai. Nanti Pak Kiai ajarin sholat, ajarin ngaji, biar kamu menjadi anak sholat. Siap Pak Kiai. Aku siap jadi murid Pak Kiai. Nah, anak-anakku sayang, adik-adikku sayang, siapa yang di sini yang rajin mengaji? Menjadi orang pintar, ingin jadi orang pintar? Iya. Ingin jadi insinyur? Iya. Oke, hebat. Mau jadi orang pintar lagi siapa? Iya. Ada nggak kalau tidur ngiler? Masa kalau tidur ngiler? Udah mandi semua tuh tadi? Siapa sore ini sudah mandi? Saya. Siapa sore ini sudah mandi? Saya. Mandinya sendiri atau ditemenin? Sendiri. Hebat. Mandinya di mana? Siapa yang mandi di kamar mandi? Saya. Yuk, tangannya diangkat ya. Siapa yang mandi di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandi di kamar mati? Masa mandinya di kamar mati? Berarti dia temennya. Apa? Makanya harus konsentrasi ya. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa belajar bersama, bisa mendengarkan cerita bersama. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali. Kapuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji, baca Quran tiap hari, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Terima kasih cerita dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia cerita hari ini tentang Allah itu dekat dari Kak Hani dan juga Dodi. Adik-adik sekarang sudah rajin sholat belum? Belum? Tapi adik-adik masih belajar kan dan mau untuk tetap sholat 5 waktu? Iya, keren sekali adik-adik. Nah, pelajaran hari ini adalah adik-adik jangan takut karena akan ada Allah yang selalu dekat dengan kita. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk terus belajar dan sholat 5 waktu. Supaya apa?
doa-doanya kita bisa dikabulkan oleh Allah. Sekian cerita hari ini. Adik-adik, kita besok masih bisa ketemu kok di Ceritera ya. Adik-adik jangan berpindah hati, karena Kak Indi akan selalu di hati. Sekian, Kak Indi pamit, sampai jumpa. Dadah. Saat Indonesia di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dalam acara Deklarasi Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa di Perpustakaan Nasional Jakarta, Selasa 15 November mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kualitas SDM setiap keluarga guna meminimalkan gangguan kesehatan mental. Menurut Nina, yang juga inisiator dari kaukus ini, gejala kesehatan mental biasanya muncul dari pola asuh orang tua yang buruk. Hal tersebut yang dinilai Nina kurang diperhatikan masyarakat, sehingga anak tumbuh dengan mengidap gejala gangguan kesehatan jiwa. Ini harus dimengerti betul oleh masyarakat. Mungkin saya dari kesehatan sekali lagi mengatakan ketahanan keluarga itu penting. Dan kita harusnya mengerti juga generasi muda atau generasi sekarang kalau membuat keluarga yang berencana, keluarga yang bertanggung jawab dong terhadap anak keturunannya. Nina menambahkan, kesehatan mental anak harus sudah diperhatikan bahkan ketika 1000 hari pertama kelahiran. Selama masa 1000 hari itu, orang tua diharapkan dapat memperhatikan cara berinteraksi dengan anak dan orang sekitar agar tidak meninggalkan trauma kepada anak. Di saat yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Komisi 9 Edi Wuryanto mendorong pemerintah untuk membuka pelayanan kesehatan mental di tingkat puskesmas setiap daerah. Hal ini dilakukan agar gangguan kesehatan mental bisa ditangani dengan cepat di kalangan masyarakat. Karena itu sekarang layanan puskesmas, di puskesmas itu kita masukkan layanan kesehatan jiwa merupakan bagian penting di layanan kesehatan primer. Tenaga kesehatan yang di layanan kesehatan primer kita latih. Bahkan tenaga level spesialis itu kita dorong untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada perawat, bidan, dokter, bahkan kader kesehatan di masyarakat agar mereka punya kemampuan untuk menjadi konselor bagi masyarakat yang punya resiko gangguan jiwa. Kegiatan tersebut diakui Edi Wuryanto masih berjalan dan akan terus dimaksimalkan guna mengurangi penderita gangguan kesehatan mental. Dari Jakarta, Walda Marison Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. TVku, kanal pemilu milenial. Selamat datang di Animasi in Action. Bersama saya, Bintang Kirana, bakal mengulik film-film pendek karya mahasiswa Udinus Prodi Animasi. Untuk yang pertama, kita punya film judulnya Perspektif. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan, namun di pertengahan jalan ia menemukan jalan yang terbelah. Kemudian ia berpikir untuk melewati jalan tersebut
dengan menembakkan tali di ranting pohon tepi tebing. Namun setelah itu terjadi sesuatu yang menegangkan. Apakah itu? Roll and action. Itu dia guys, yang judulnya perspektif. Kesimpulannya, kita nggak boleh gegabah untuk ngambil keputusan. Terus yang kedua ada film berjudul Plastik. Berkisah tentang di tahun 2060 terdapat sebuah kota yang penuh dengan sampah. Sampah itu bertebaran di mana-mana. Namun pada akhirnya, sampah tersebut dapat berubah fungsi menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kira-kira menjadi apakah sampah-sampah itu? Roll and action. Indonesia di tahun 2060. Di suatu kota yang mengalami masalah dengan sampah plastik. Hah? Aku berada di mana? Hah? Kamu siapa? Hai, aku Rosi. Kamu siapa? Rosi. Aku Bimo. Dan di mana aku? Iya, aku Rosi si robot sampah. Kamu sekarang berada di gudangku. Kenapa aku berada di sini? Aku nemuin kamu di tempat sampah dan tak sadarkan diri. Jadi aku bawa kamu ke sini. Oh, gitu. Terus apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendaur ulang semua sampah plastik yang ada di sini menjadi sesuatu yang baru. Kenapa kamu ngelakuin itu? Saat ini, Indonesia mengalami masalah dengan sampah plastik, terutama di kota ini. Kota ini sudah lama ditinggalkan karena masalah sampah plastik yang tidak bisa ditangani. Selain itu, sampah plastik juga sudah mencemari lingkungan dan tidak bisa ditinggali manusia. Begitu parahnya ya keadaan di kota ini? Seperti itulah. Kenapa kamu masih tinggal di sini? Aku berharap masih bisa memperbaiki kota ini.
Aku rasa aku bisa memperbaikimu dengan membuat bodi baru. Jadi, kamu mau mengganti bodiku dengan bodi dari daur ulang sampah plastik? Ya, betul. Sepertinya bagus. Wah, jadi plastik tuh kayak gini. Aku rasa aku akan tinggal di sini membantumu. Ayo, kita hidupkan lagi kota yang telah mati. Kita bisa melakukannya. Itu dia film pendek plastik. Intinya adalah kita jangan buang sampah sembarangan, karena sebenarnya sampah itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna. Oke, setelah ini kita bakal break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Animasi in Action. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kembali lagi di Animasi in Action. Kali ini kita punya film judulnya Melekat. Itu mengisahkan tentang kecanduan game membuat seorang anak lupa akan kewajibannya untuk belajar. Hal tersebut membuat ia memiliki halusinasi yang tinggi dan berpikir bahwa handphone yang ia gunakan berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kira-kira apa ya sesuatu yang mengerikan itu? Roll and action.
Gimana tuh film Melekat? Intinya adalah kita bijak-bijaklah bermain handphone. Main handphone nggak apa-apa, main game nggak apa-apa, tapi harus tahu waktu. Selanjutnya kita ada film berjudul Legacy Summer Mission. Berkisah tentang 2 orang sahabat perempuan yang memiliki visi untuk membersihkan sampah di pantai. Kemudian mereka memutuskan untuk menginap di villa dekat pantai agar mudah mewujudkan misi mereka. Namun, di tengah-tengah menjalankan visi, mereka bertemu dengan seseorang perempuan yang ternyata ia bukan manusia. Ternyata, seseorang itu apa ya? Kalau kepo, roll and action! Can you imagine how fantastic it would be if we kicked our flip-flops off and dove down into the sea? A hint of magic sweeping in across the tide. We could turn our feet to fins and take the currents for a ride. Hear the gulls laughing in the clouds. Breathe the scent of the sea. Make believe, and if only for a moment we'll be there, swimming free. Now we're ocean bound, it's paradise as far as I can tell. Little fish go circling round like a carousel. We're leading a wonderland of underwater fun, bubbling up to greet the sky. Summer's begun. Yay! Say hey down in the sea, we're gonna rock the boat with Legacy. Whether you're an eel or a sea cucumber, we'll get you hooked on our catchy little number. If you're reeling and you're feeling a sweet vacation, swim along with us on our migration. Now you gotta get back in, so we better get cracking. We'll float away without a care. This time, baby, summer is in the air. Seasons pass through the hourglass. Summer seems hard to find. Days go on, yet the summer seems to linger in my heart, in my mind. So let's unpack some summer and rewind. Ha! Now we're ocean bound, it's paradise as far as I can tell. Little fish go circling round like a carousel, whirling in a wonderland of underwater fun, bubbling up to meet the sky. Summer's begun. Yay! Cast away your blues and have a grand adventure on the sea. Add a splash of tropical hues to your fantasy. Dancing like the moonlight on the coral reef below, keeping those winter blues at bay. It could be summer every day. We'll get lost and drift away. Go with the flow. Itu dia film Legacy Summer Mission. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita nggak boleh buang sampah sembarangan karena itu dapat mencemari lingkungan. Dan kalau bisa kita ikut membantu membersihkan sampah-sampah yang ada. Oke, setelah ini kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Animasi in Action. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
kita punya film berjudul Skincare. Ceritanya terdapat seorang penjual produk kecantikan yang ketakutan dengan produk yang ia jual sendiri. Hal apakah itu yang membuat seorang penjual itu ketakutan? Roll and action! Guys, tahu gak sih? Aku ada produk bagus banget dari Sambil Lightening Glow. Bisa auto putihin kulit kalian. Dan ini lagi ada promo loh. Beli 2 gratis 1. Ayo buruan swipe up. Wah, lucu ya produknya. Ini ya. Ini bagus nih. Ini yang promo tadi ya? Iya. Lucu banget. Mana ya? Ini deh. Wah, ini lucu juga. Murah juga sih, udahlah. Totalnya 50.000 ya, Kak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Lucu banget. Mana ya? Ini deh. Wah, ini lucu juga. Murah juga sih, udahlah. Ini aja ya. Lucu. Produk yang aku jual. Tidak. Guys, kalian harus dengerin ini. Dalam pemilihan produk skincare, peran BPOM sangatlah penting, yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap industri skincare, usaha perorangan, atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang telah memiliki izin produksi. Selamat datang.
Itu dia film Skincare. Intinya adalah kita kalau mau jualan harus jadi penjual yang jujur, yang bijak, dan kita bisa menjamin kualitas barang yang kita jual. Nah, nggak terasa Bintang udah nemenin kalian nonton film-film karya mahasiswa Udinus Prodi Animasi yang keren-keren. Jadi saatnya Bintang undur diri. Bintang dan kru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Animasi in Action selanjutnya. See you!